Halo semuanya, perkenalkan saya Sheryl Gracella dari Program Studi Teknik Industri Universitas Pelita Harapan Angkatan 2020. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai organizational culture atau budaya organisasi di perusahaan Apple. Adapun topik ini merupakan salah satu materi dari mata kuliah manajemen perusahaan industri. Nah, pertama-tama kita dapat terlebih dahulu membahas sejarah singkat dari perusahaan Apple ini, yang mana pada mulanya perusahaan ini memiliki nama Apple Computers Inc. yang didirikan pada 1 April 1976 oleh Steve Jobs dan juga Steve Wozniak. Yang mana kantor pertama dari produksi Apple ini adalah pada garasi milik Steve Jobs. Yang mana pada produksi produk Apple generasi yang kedua berhasil membawa revolusi, yaitu sebagai produk di dalam industri komputer pertama dengan teknologi grafis berwarna. Kemudian hal ini juga membuat produk Apple semakin terkenal di kalangan masyarakat pada masa itu, hingga pada tahun 1980 perusahaan Apple sendiri mulai terkenal. Tetapi hal ini juga disusul dengan pengunduran diri Steve Wozniak pada tahun 1985 dari Apple. Nah, setahun berikutnya pada tahun 1986 kemudian Steve Jobs mendirikan perusahaan baru, perusahaan sendiri yang terpisah dari Apple, yang berarti juga Steve Jobs bukan lagi merupakan bagian dari Apple, yaitu diberi nama Next, di mana perusahaan Next ini juga berfokus pada software komputer, dan beliau juga mempekerjakan sejumlah karyawan. Nah, dengan mendirikan perusahaan Next ini berkembang juga semakin pesat, sehingga menimbulkan persaingan dengan perangkat operating system lainnya, yang pada masa itu salah satunya adalah Microsoft Windows. Nah, persaingan ini juga menemui beberapa tantangan karena produk yang diciptakan oleh Steve Jobs tergolong memiliki harga yang cenderung lebih mahal dibanding dengan produk pesaingnya pada masa itu. Hingga akhirnya sampai pada tahun 1997, CEO Gil Amelio memberikan Jobs tawaran untuk membeli perusahaan Next yang kemudian disetujui olehnya, hingga Jobs akhirnya kembali menjadi bagian dari perusahaan Apple, dan tak lama kemudian Jobs diangkat menjadi CEO di perusahaan Apple. Nah, hingga tahun 2007 akhirnya Steve Jobs secara resmi mengubah nama perusahaan Apple Computer Inc. menjadi Apple Inc. karena perusahaan ini ingin memperluas bidang produksinya, yaitu tidak hanya berfokus di dalam komputer, tetapi juga di bidang lainnya, salah satunya dengan ditandai dengan peluncuran iPhone, atau yang merupakan kita ketahui sebagai telepon genggam produksi produk Apple. Nah, hingga akhirnya pada Agustus 2011, Steve Jobs memutuskan untuk mengundurkan diri, dan 2 bulan kemudian beliau meninggal dunia. Nah, pada bulan Oktober. Era ini juga menjadi penanda meninggalnya Steve Jobs sebagai era baru dari perusahaan. Nah, sejak Jobs mengundurkan diri pada Agustus 2011, posisi CEO-nya digantikan oleh Tim Cook, yaitu berarti sejak tahun 2011, dan Tim Cook juga berperan sebagai CEO Apple hingga saat ini. Nah, jika sebelumnya kita telah membahas mengenai sejarah singkat dari perusahaan, sekarang kita akan masuk kepada budaya organisasinya, di mana Apple juga terkenal mengutamakan penyebaran visi organisasinya. Hal ini terlihat pada sejak masa kepemimpinan Steve Jobs, di mana beliau selalu mengatakan bahwa tugas utamanya di dalam perusahaan Apple adalah sebagai penyebar visi organisasi. Hal ini karena Jobs menyadari untuk dapat terus mengarahkan perkembangan serta pertumbuhan suatu perusahaan, dalam hal ini Apple, dibutuhkan visi yang kuat dan juga seragam dari setiap komponen ataupun orang-orang yang terlibat, pihak-pihak terlibat di dalam perusahaan ini. Nah, ini merupakan analisis dari budaya organisasi yang dimiliki Apple, akan saya bacakan, di mana secara keseluruhan budaya di Apple Inc. berdasar pada prinsip yang mengedepankan motivated teams working together, atau tim yang bekerja sama, kemudian responsible employees atau pekerja yang bertanggung jawab, serta juga innovation and excellence atau inovasi dan juga kesempurnaan atau mencapai titik yang excellent. Dapat dikatakan beberapa elemen kunci dari budaya perusahaan ini, diantaranya adalah innovation, inovasi, accountability, akuntabilitas atau tanggung jawab, dan juga secrecy atau kerahasiaan. Dengan memiliki slogan Think Different, dapat dikatakan bahwa Apple sangat mementingkan inovasi dan juga kreativitas dari organisasi. Nah, kemudian Apple juga terkenal karena kemampuannya menjaga kerahasiaan atau yang disebut sebagai secrecy, yang mana hal ini diterapkan kepada pekerjanya untuk dapat menjaga kerahasiaan baik di dalam maupun di luar perusahaan. Pekerja tidak diperkenankan membicarakan proyek yang sedang mereka lakukan kepada pihak luar ataupun kepada pihak lainnya yang tidak berkepentingan.
Apple juga mementingkan akuntabilitas pekerjanya untuk melakukan setiap keputusan yang mereka ambil dan mereka lakukan. Salah satunya juga dengan bertanggung jawab atas setiap proyek yang dikerjakan, yang mana bentuk tanggung jawab ini juga tertulis di dalam ketentuan perusahaan yang dikenal sebagai Direct Responsible Individual atau DRI. Budaya organisasi di perusahaan Apple Inc. dapat dikatakan unik jika dibandingkan dengan perusahaan lainnya. Karena mereka percaya dengan melakukan hal dengan cara yang berbeda akan dapat mengundang perhatian terhadap Apple, hingga produk-produk yang diproduksi Apple memiliki budaya yang mendominasi di masyarakat dibandingkan dengan produksi produk dari perusahaan lainnya yang tentunya berada dalam bidang yang sama. Nah, sejak awal perusahaan selalu mengedepankan kualitas dari setiap pekerjanya, serta juga mengevaluasi apa kontribusi mereka bagi perusahaan. Budaya ini mulanya menuai banyak pro dan kontra, termasuk juga menciptakan ketegangan bagi para pekerja yang bekerja di perusahaan dalam tiap-tiap departemen. Namun budaya ini juga telah dapat membuktikan bahwa Apple dapat menghasilkan produk yang sangat unik atau otentik dengan mengedepankan prinsip mereka, yaitu innovation, secrecy, dan juga accountability. Nah, berdasarkan analisis dari budaya organisasi yang telah dilakukan sebelumnya, kita dapat mengelompokkan budaya organisasi perusahaan Apple ke dalam beberapa dimensi sesuai dengan teori yang terdapat di dalam buku Management by Pearson yang ditulis oleh Stephen Robbins dan Mary Kotler, yang mana yang pertama di sini adalah mengedepankan inovasi seperti yang telah dibahas sebelumnya atau masuk ke dalam dimensi innovation and risk taking, yang mana Apple terkenal sebagai perusahaan yang selalu muncul dengan membawa inovasi baru, dan hal ini juga tentunya selaras dengan slogan mereka yaitu Think Different yang mengutamakan kemajuan teknologi, di mana perusahaan berani mengambil resiko. Salah satunya telah dibuktikan sejak masa awal perusahaan yang dipimpin oleh Jobs, di mana perusahaan berani mengambil resiko. Dalam hal ini salah satu contohnya juga dapat dilihat pada masa awal perusahaan, di mana produk Apple dijual dengan harga yang tinggi dibandingkan dengan produk pesaing lainnya. Namun pendiri Apple di sini yang memproduksi berani memberi jaminan kualitas atas harga tinggi yang mereka tawarkan kepada konsumen, sehingga hal ini juga tidak membuat konsumen untuk membeli produk Apple berkaitan dengan kualitas yang ditawarkannya. Kemudian Apple juga selalu mengutamakan survei serta feedback dari pengguna dan tidak takut untuk melakukan pembaharuan baik secara desain atau fisik dari produknya maupun upgrade mengenai operating system mereka. Dan juga kepuasan pengguna adalah tujuan utama yang harus diraih menurut Apple. Kemudian untuk dimensi yang kedua adalah attention to detail, yang mana untuk dimensi ini juga sangat tercermin jelas pada kepribadian Steve Jobs yang terkenal sebagai seseorang yang sangat memperhatikan detail hingga hal terkecil. Bahkan beliau juga memiliki quotes yang cukup terkenal di mana details matter, it's worth waiting to get it right. Jadi beliau memang selalu mengutamakan pekerjaan segala bentuk produksi secara detail, tidak ada yang terlewatkan. Nah, sebelum menjadi perusahaan yang besar, Jobs sendiri berarti mulanya merupakan karyawan bagi perusahaannya sendiri, yaitu Apple Computers Inc., yang pada mulanya masih hanya berfokus kepada produksi komputer. Nah, Apple juga menerapkan pandangan dan kesamaan visi mengenai detail dan kualitas produk pada para pekerja, sehingga hal ini juga merupakan salah satu budaya yang ditanamkan kepada setiap pekerjanya untuk dapat terus tidak mengurangi esensi detail daripada produksi Apple. Sekalipun mungkin saat ini kepemimpinan atau CEO dari Apple adalah Tim Cook atau bukan lagi Steve Jobs. Namun Apple terus berusaha untuk mempertahankan kualitasnya dalam hal detail. Nah, menurut Jobs, menciptakan produk yang dapat memuaskan pelanggan merupakan hal yang sangat-sangat penting dalam memproduksi suatu produk. Nah, yang ketiga untuk dimensinya adalah people orientation, di mana Apple selalu berusaha membuat pekerja yang terlibat di dalamnya menikmati apa yang dikerjakannya, dimanapun bidang mereka bekerja atau di departemen manapun. Nah, hal ini dilakukan karena Apple menyadari sumber daya manusia merupakan bagian yang sangat penting dalam berjalannya suatu perusahaan berserta dengan proses produksinya. Nah, Apple juga terkenal sebagai perusahaan yang menyediakan banyak keuntungan bagi pekerjanya, yang mana strategi atau budaya ini dilakukan oleh Apple dalam rangka memotivasi setiap pekerjanya untuk dapat mempertahankan performa kerjanya atau bahkan meningkatkannya. Beberapa di antaranya adalah discounted Apple products atau memberikan diskon
kepada pekerja di Apple, jika mereka ingin membeli produk dari Apple, maka mereka akan dapat memperoleh diskon, yaitu berkisar 15-25%. Kemudian yang kedua adalah menghadiahkan produk Apple, ini adalah contoh yang kedua, yang merupakan bagian dari salah satu event atau budaya yang seringkali diberikan kepada pekerja mereka yang tentunya memenuhi kriteria atau kualifikasi tertentu. Jadi ini juga akan terus memotivasi pekerja untuk mengupgrade dirinya. Nah, selain itu juga terdapat budaya memberikan tepuk tangan saat shift berakhir. Nah, hal ini ditujukan untuk membangun rasa kekeluargaan dan persahabatan antar pekerjanya sehingga tidak ada bentuk persaingan yang tidak sehat antara pekerja. Dan yang terakhir juga mereka selalu mengadakan survei kepuasan karyawan untuk menanyakan apa yang dirasakan oleh karyawan atau mungkinkah karyawan memiliki beberapa masukan untuk perusahaan yang dapat membuat mereka tetap nyaman di dalam melakukan pekerjaannya. Nah, lalu untuk dimensi dari budaya organisasi dalam perusahaan Apple adalah team orientation, yang mana ini juga merupakan salah satu dimensi yang menonjol dari budaya yang dilakukan oleh Apple, di mana pekerjaan di dalam perusahaan melibatkan tim yang beragam dari berbagai skill dan juga tingkat profesional di bidangnya masing-masing yang dibentuk tim oleh perusahaan Apple. Apple meyakini bahwa adanya teamwork atau kerjasama tim yang luar biasa dari sebuah perusahaan akan juga mempengaruhi keberhasilan perusahaan tersebut. Nah, teamwork dapat berjalan diyakini oleh Apple atas dasar kepercayaan, yaitu dengan membiarkan mereka bekerja serta mengambil keputusan bukan dengan diawasi sepanjang waktu. Jadi hal ini juga memberi kebebasan bagi para pekerja untuk melakukan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab di bidangnya masing-masing. Nah, menurut Apple, suatu inovasi ada didasari dengan ide yang unik, bukan dengan hierarki. Jadi, hal ini juga merupakan salah satu budaya menarik di Apple, di mana mereka lebih mengutamakan ide atau pengembangan ide kreatif dari bagian atau pekerja-pekerja di perusahaannya, ketimbang dengan memperhatikan struktur organisasi yang kaku atau berdasarkan hierarki. Nah, ini juga terdapat salah satu quotes yang dapat juga kita lihat melalui website Apple, di mana diverse teams make innovation possible. Di mana jika ada tim yang beragam atau yang berbeda-beda, maka untuk menciptakan suatu inovasi di bidang teknologi merupakan sesuatu hal yang mungkin atau possible. Nah, setelah menganalisis dimensi apa saja yang tergolong dalam mengkelompokkan budaya organisasi dalam perusahaan Apple, sekini kita dapat melihat pengaruh budaya organisasi yang telah diterapkan Apple, baik kepada managers ataupun pekerja dalam membangun lingkungan di perusahaan mereka. Yang mana yang pertama, Apple memiliki budaya Monday Morning Meetings with ET atau Executive Teams, yang mana rapat ini dilakukan secara mingguan dan ditujukan untuk melakukan penyeragaman dan mengevaluasi keseluruhan operasi bisnis perusahaan yang mungkin telah berjalan selama 1 pekan, sehingga mereka melakukan evaluasi secara rutin, yang mana dengan dilakukan budaya ini, maka akan mampu mengintegrasikan seluruh departemen yang terbagi di dalam perusahaan Apple. Sehingga dengan hal ini juga dapat membahas mengenai proyek perusahaan secara intens dan teratur, dan pengambilan keputusan yang tepat dan disepakati oleh berbagai pihak, juga dapat meminimalisir adanya kesalahpahaman antar departemen ataupun antar bagian di dalam perusahaan. Lalu yang kedua juga budaya menanamkan kepercayaan antar pekerja. Hal ini sangat berdampak kepada psikologis pekerja yang berada di perusahaan Apple, di mana pekerja dapat lebih mengembangkan dirinya karena tidak merasa tertekan. Itu tidak karena mereka tidak diawasi setiap saat. Namun hal ini juga bukan berarti mereka bebas dari pengawasan dan dapat melakukan pekerjaannya dengan semaunya. Tentu semuanya kembali lagi kepada standar operating system yang berada di perusahaan Apple. Nah, kemudian mereka juga akan sadar akan job desk-nya masing-masing dan lebih terfokus karena memberikan kepercayaan kepada pihak atau departemen lainnya juga untuk melakukan bagian tugasnya masing-masing. Jadi misalnya untuk seorang atasan tidak lagi terlalu memusingkan atau mengkhawatirkan hingga akhirnya mencampuri pekerjaan yang seharusnya menjadi job desk atau fokus dari bagian yang berada di bawahnya. Sehingga dalam hal ini akan juga memaksimalkan efisiensi serta fokus dari masing-masing pekerja dalam tiap bagiannya. Kemudian selanjutnya adalah saling menghargai antar posisi seperti yang juga telah disinggung sebelumnya. Kemudian yang terakhir membuka peluang untuk inovasi, itu tentunya berkaitan dengan
bagian dari masing-masing departemen, karena di sini mereka dibiarkan untuk bereksplorasi dan menyampaikan ide kreatifnya sebebas-bebasnya dalam perusahaan Apple. Kemudian yang terakhir ada menghargai dan mengapresiasi pekerja, yang mana tergolong di dalam salah satu budaya atau dimensi people orientation, di mana di sini Apple selalu berusaha membuat pekerja merasa nyaman bekerja di perusahaannya, sehingga hal ini dapat secara tidak langsung meningkatkan performa kerja mereka. Nah, selain itu mereka juga dapat termotivasi dengan reward yang ditawarkan atau event-event yang diadakan oleh perusahaan. Kemudian juga dapat membangun atau membentuk lingkungan kerja yang menyenangkan. Dan yang terakhir adalah meminimalisir peluang adanya pekerja yang resign, karena mereka perusahaan berusaha untuk membuat pekerjanya merasa nyaman dan menikmati setiap proses kerjanya di dalam perusahaan Apple. Nah, bagian yang terakhir adalah dapat kita lihat mengenai cara atau sosialisasi penyebaran budaya organisasi di perusahaan Apple kepada manajer dan juga pekerja. Di mana yang pertama, budaya ini selalu berusaha untuk diperkenalkan melalui slogan Apple, yaitu Think Different, yang mana dari sini dapat tergambar bahwa Apple merupakan perusahaan yang mengutamakan terjadinya inovasi yang sangat dinamis, dan menginginkan terjadinya perubahan teknologi yang pada akhirnya nanti tentunya akan memudahkan atau membantu kebutuhan masyarakat. Lalu yang kedua adalah terdapat juga budaya menegur pekerja di depan umum untuk kesalahan yang diperbuatnya. Nah, hal ini juga secara tidak langsung dapat mengingatkan pekerja atau sesama pekerja akan nilai-nilai atau value yang berusaha ditanamkan di perusahaan Apple, tentunya yang berkaitan juga dan selaras dengan budaya-budaya yang telah mereka bangun dari sejak awal. Kemudian selanjutnya memperlengkapi pekerja dengan aktivitas pembinaan secara teratur. Kemudian Apple juga tertarik dan mengasah bakat setiap pekerja sehingga pekerja merasa terangkul dan menjunjung tinggi juga budaya organisasi dan tidak ada halangan untuk mengkomunikasikan tujuan perusahaannya, sehingga dalam hal ini visi perusahaan juga tetap dapat terus terjaga dan tujuan mereka dapat tercapai, bahkan dapat terus mengupgrade perusahaan serta citra yang baik di depan para pengguna atau customer. Kemudian mengundang pekerja berpotensi ke acara Apple's Top 100 Strategic Meeting, yang mana di dalam acara atau meeting ini akan dilakukan pembagian visi dan strategi perusahaan ke generasi berikutnya, sehingga memang seperti yang telah disebutkan di awal, untuk membagikan visi atau menyelaraskan visi di perusahaan Apple merupakan hal yang sangat-sangat penting. Dan yang terakhir adalah pengutamaan kerahasiaan dan komunikasi satu arah menjadi cara efektif juga untuk dapat mensosialisasikan budaya perusahaan yang dilakukan baik oleh manajer, pekerja, ataupun hubungan yang dibangun antara manajer dan pekerja. Sekian presentasi yang dapat saya berikan. Berikut adalah referensi dari penyusunan materi presentasi yang saya bawakan kali ini. Mohon maaf jika ada kesalahan atau kata-kata yang kurang berkenan. Atas waktu dan perhatiannya saya ucapkan terima kasih.